Setidaknya ada 6 keuntungan dalam investasi saham. Keuntungan pertama dari investasi saham adalah tentang penghasilan dari dividen ya. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan itu. Ini adalah distribusi keuntungan kepada para pemilik atau investor. Jadi semakin banyak kita memiliki nilai saham dalam sebuah perusahaan, ya, atau semakin banyak perusahaan yang kita pilih untuk menanamkan uang kita, maka semakin banyak juga penghasilan dividen yang bisa diperoleh setiap tahunnya. Penghasilan dividen dapat membantu mendanai masa pensiun kita ya, atau membiayai lebih banyak lagi investasi yang dimiliki seiring bertambahnya portofolio investasi. Keuntungan yang kedua dari investasi saham adalah saham yang mengalami gain ya. Jadi peningkatan harga. Jadi misalkan kita beli di harga 100 lalu kemudian dia bisa naik sampai 150, ini misalnya seperti itu, maka kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar 50%. Ini misalkan seperti itu. Jadi misalkan kita membeli saham seharga 100 dengan nilai 1 miliar seperti itu, lalu kemudian saham ini naik 50%, yaitu 50 poin ya, menjadi 150, maka dengan begitu kita akan meningkatkan kekayaan kita menjadi 1,5 miliar. Keuntungan dalam investasi saham yang ketiga adalah diversifikasi investasi ya. Jadi diversifikasi secara arti adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengurangi risiko investasi ya, dengan mengalokasikan dana ke beberapa instrumen ya, yaitu ada instrumen keuangan, industri, atau kategori investasi yang lainnya. Investasi di pasar saham mengubah nilai secara independen dari jenis investasi lain seperti obligasi dan properti. Diversifikasi investasi di saham ini dapat membantu kita mengatasi kerugian akibat produk investasi yang lain. Misalkan kita investasi ke pedagang bakso, lalu kemudian pedagang baksonya itu kemudian ternyata rugi. Nah, kita bisa tertolong dengan produk investasi saham ini. Keuntungan investasi berikutnya adalah tentang kepemilikan ya. Ketika kita membeli saham pada sebuah perusahaan ya, tempat kita membeli saham ini ya, artinya kita juga memiliki kepemilikan atau share pada perusahaan tersebut. Jadi ini berarti kita juga bisa disebut sebagai pemilik perusahaan atau pemilik bisnisnya itu. Ya, semakin besar saham yang dibeli, artinya semakin penting suara kita dalam memberikan keputusan untuk bisnis itu yang kita beli itu sahamnya. Selain itu, memiliki saham di tempat kita bekerja juga bisa memberikan keuntungan tambahan, yaitu apa? Yaitu ini adalah sebuah cara ya, mengekspresikan kesetiaan kita pada perusahaan yang tempat kita bekerja, seperti itu ya. Ini namanya ikut mendukung kesuksesan bisnis ya secara keseluruhan. Keuntungan yang kelima dari investasi saham ini adalah bahwa pasar saham ini ketika menjadi bagian dari ekonomi global ya, ini memiliki sistem kerja yang cukup transparan ya. Ini memenuhi kebutuhan semua orang ya, terutama bagi investor ya. Ini terkait dengan penilaian dan penetapan harganya ya. Transparansi ini juga untuk memastikan bahwa para investor tahu bahwa dana yang mereka investasikan ini tidak akan berisiko ya. Artinya adalah semuanya terlihat ya, semua terlihat. Ketika kita tahu bahwa perusahaan itu buruk, maka itu terlihat dari laporan keuangan, dari semuanya. Keuntungan yang keenam dalam investasi saham ini adalah, yang menariknya adalah saham ini bisa sangat global ya, sangat global. Jadi sifatnya ini transparan dan
global. Jadi dengan berinvestasi saham ini kita bisa menyalurkan dana kita kemana saja di seluruh dunia. Kita bisa investasi selain di Indonesia, kita bisa investasi di Amerika maupun di pasar saham di seluruh dunia. Ya, baik itu Amerika, Singapura, Hong Kong, dan lain sebagainya. Itu sangat terbuka. Ya, kita tinggal mempelajari syarat-syaratnya lalu kita bisa gabung di sana. Jadi, kalau kita melihat sebuah perusahaan yang barangkali itu menarik ya secara fundamental, bagaimana kinerjanya dan bagaimana prospek di kedepannya gitu, tidak terkait negara, kita bisa langsung membelinya lalu berinvestasi ke sana. Saya rasa cukup sekian ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.